Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan sekaligus materi penutup di mata kuliah psikologi perkembangan ini ya. Jadi pembahasan terakhir ini berkaitan dengan perkembangan kognitif serta macam-macam pola asuh pada masa kanak-kanak awal hingga masa kanak-kanak akhir. Jadi masa kanak-kanak awal itu berlangsung mulai dari usia 2 tahun sampai masa kanak-kanak akhir itu sampai usia 12 tahun ya, atau sebelum menginjak remaja. Jadi memang kita tidak punya banyak waktu ya untuk membahas masa perkembangan sampai remaja. Mestinya di silabus itu sampai remaja, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan jadi lebih dipersingkat saja. Nah, selanjutnya pembahasan pertama ya, kita ingat-ingat kembali ya perkembangan kognitif menurut Piaget ya. Ini salah satu tokoh pencetus teori perkembangan kognitif. Jadi ada 4 tahap ya. Piaget itu merumuskan tahap perkembangan anak atau seseorang itu. Yang pertama yaitu tahap sensori motor ya, usia kelahiran sampai 2 tahun. Nah, tahap ini sudah kita bahas di slide sebelumnya ya, atau di materi kuliah saya sebelumnya. Ini berlangsung tahap sensori motor yaitu usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian ya untuk masa kanak-kanak awal dan masa-masa kanak-kanak akhir itu tahap perkembangan kognitifnya berada pada tahap namanya preoperasional dan operasional konkret. Jadi ini yang akan kita bahas di perkuliahan online ini ya. Kemudian untuk operasional formal ya, ini kurang ya tulisannya, atau operasional formal ini usia 11 tahun sampai dewasa. Ini kita tidak cukup waktu untuk membahas ya. Apa yang disebut dengan tahap praoperasional? Jadi tahap praoperasional itu dicirikan dengan kemampuan anak merepresentasikan dunia luar melalui kata-kata, gambar, dan lukisan. Jadi sudah mulai bisa menyebut sesuatu ya, memanggil nama sesuatu ya, nama hewan, nama ini dan lain sebagainya. Itu adalah tahap namanya tahap operasional, praoperasional. Karena anak sudah mampu melukiskan sesuatu dengan kata-kata. Bisa mulai fasih ya dalam ngomong itu istilahnya. Nah, ini anak-anak memasuki awal tahap ini kalau sudah dia menyadari adanya permanensi objek yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi sudah nggak bisa dihapusi lagi. Jadi kalau benda yang dianggap tidak ada itu bukan berarti dianggap hilang, tapi cuma disembunyikan saja, atau mungkin cuma tidak ada saja wujudnya, tapi pada hakikatnya tidak dianggap hilang. Nah, tahap praoperasional berlangsung usia 2 sampai 7 tahun ya, atau ini disebut dengan tahap prasekolah. Jadi kalau dalam pendidikan formal anak-anak usia ini berada pada jenjang pendidikan anak usia dini ya, atau PAUD ya, atau PAUD, atau pada tahap ini playgroup ya, atau kalau dulu di zaman saya itu namanya TK. Nah, tahap praoperasional ini dibagi ke dalam 2 subtahap. Yang pertama yaitu subtahap simbolik ya, dan yang kedua subtahap intuitif. Apa perbedaannya? Jadi subtahap simbolik itu berlangsung di 2 tahun pertama, yaitu 2 sampai 4 tahun. 2 tahun pertama tahap praoperasional ini ya. Pada tahap ini anak mampu secara mental menggambarkan objek yang tidak ada. Jadi wis bisa melukiskan lah ya. Nah, jadi kalau ditanya mama kemana? Mama ke dapur. Nah, kan bisa melukiskan sesuatu yang sedang tidak ada. Atau misalnya apalah ya, contoh yang lain saya kira mudah saja ya. Ini jadi dia bisa menggambarkan sesuatu yang tidak ada. Misalnya ditanya ini ayam itu suaranya gimana? Nah, kemudian dia menjawab dengan menirukan suara ayam. Nah, itu kan dia berarti bisa mengimajinasikan bentuk yang tidak ada wujudnya. Nah, ayam tidak ada wujudnya secara nyata, tapi bisa dibayangkan di kepala dia. Inilah yang disebut tahap simbolik, bisa menggambarkan sesuatu atau objek yang tidak ada. Kemudian ada keterbatasan di tahap praoperasional ini ya, terutama tahap simbolik. Jadi yang pertama yaitu pemikiran anak itu masih sifatnya egosentris. Egosentris itu
ketidakmampuan membedakan pendapat sendiri dengan pendapat orang lain. Jadi yang dianggap paling benar itu adalah pendapatnya sendiri, pendapat orang lain salah. Nah, itu namanya egosentris, muncul di usia 2-4 tahun. Maka anak-anak usia ini itu nguayalan. Nah, kadang orang dewasa kan juga masih ada yang egosentris, maka ini kadang terbawa sampai dewasa. Kemudian tahap yang kedua, ciri khas yang kedua ya maksud saya, yaitu animisme. Jadi benda-benda yang mati itu dianggap melakukan pekerjaan hidup atau dianggap hidup. Apa contohnya? Misalnya ya, contoh dari egosentris. Nah ini ya, ini gambar yang agak rumit ya. Jadi ini ada gambar 3 gunung ya, masing-masing dari sudut pandang A, kemudian sudut pandang B, C, dan D seterusnya. Nah ketika anak, ini sebuah eksperimen ya, ketika anak ditanya, misalnya anak yang duduk atau berdiri di posisi A ditanya, gunungnya wujudnya kayak yang mana dari 4 ini, maka dia akan menjawab yang ini. Padahal kan yang ini gimana? Ini dianggap salah, yang ini juga dianggap salah, yang foto 4 ini juga dianggap salah. Itu kalau dari sisi A. B juga seperti itu. Manakah gunung yang benar? Dia hanya menganggap gunung yang bentuknya seperti ini. Nah ini, gunung di foto 1 dianggap salah, di foto 3 dianggap salah, foto 4 juga sama. Dari C juga sama, D juga demikian adanya. Jadi itu yang disebut egosentrisme. Atau paling mudah seperti ini. Nah, ini misalnya ada 2 anak yang ngeyel-ngeyelan gitu ya. Nah, ini angka berapa? Kalau dari sebelah kiri kita, ini anak yang akan menjawab angka 9. Yang dari sini angka 6. Yang angka 6 ini dibilangin 9 nggak mau, dianggapnya salah. Padahal apa? Padahal cuma perbedaan sudut pandang. Jadi ini yang dimaksud egosentrisme. 9 atau 6 sama saja, sama-sama benar, tergantung dari mana orang itu ambil sudut pandang yang mana, apakah ya dari kiri atau dari kanan. Itu egosentrisme. Kemudian contoh animisme seperti ini ya. Jadi dia sudah mulai main-main dengan boneka, dengan benda-benda lain ya. Jadi misalnya ada boneka gini ya. Nah kita ini ya, kenapa bonekanya sakit, diperiksa gitu ya, dokter-dokteran. Atau misalnya dia punya mainan boneka, terus bonekanya kita tendang, nah, dia komplain ya atau protes, oh, jangan ditendang, nanti bonekanya nangis. Nah, nanti bonekanya nangis, padahal nangis itu kerjaannya manusia, bukan kerjaannya boneka. Nah itulah yang disebut animisme, menganggap sesuatu yang mati itu bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh makhluk hidup, itu ya, itu animisme. Nah itu subtahap simbolik. Kemudian subtahap yang kedua yaitu subtahap intuitif. Ini berlangsung usia 4-7 tahun. Jadi pada usia ini ya, anak sudah mulai TK besar ya, atau mau masuk SD, itu biasanya fantasinya atau imajinasinya liar, suka bertanya yang aneh-aneh, tetapi nalarnya itu masih primitif, jadi masih sederhana sekali, belum bisa dikasih sesuatu yang sifatnya logis, logika gitu ya. Jadi kadang orang tua itu apa ya, kesulitan menjawab ya, karena anak mulai bertanya mengapa dan lain sebagainya. Jadi misalnya apa, pertanyaan yang aneh, misalnya Tuhan itu wujudnya kayak gimana gitu ya. Nah itu kan susah dijawab ya. Misalnya ada anak yang bayangan segitu. Di usia saya dulu misalnya ya, ketika usia TK, saya membayangkan Tuhan itu adalah sosok yang besar gitu ya, rambut panjang dan lain sebagainya. Itu namanya imajinasi yang liar ya, karena anak usia segitu ya masih liar. Nah ini tantangan sebagai orang tua atau sebagai guru, gimana cara meyakinkan anak, meningkatkan keimanan anak tanpa memberi argumentasi yang logis. Kalau dia ditanya misalnya, Tuhan itu apa buktinya kalau Tuhan itu ada? Apa yang sampean lakukan? Apakah dikasih model-model argumentasi logis kayak di ilmu kalam atau filsafat atau di teologi gitu? Ya tentu tidak akan masuk. Maka apa yang bisa kita lakukan, salah satunya yaitu melalui sebuah cerita ya. Maka pada usia ini kita itu senang mendengar cerita-cerita para nabi ya, cerita-cerita para penyebar Islam dan lain sebagainya, mukjizat dan lain sebagainya, itu senang. Kenapa? Karena itu memuaskan fantasi kita. Jadi memuaskan fantasi kita tanpa kita punya argumentasi logis, itu akan tersentuh hati
anak itu ya, atau keimanan dia akan otomatis tersentuh. Bahkan itu lebih efektif ya ketimbang kita harus berargumentasi secara logis, apalagi kalau dalam masa kanak-kanak. Jadi itu cerita atau storytelling itu media yang sangat efektif ya. Selain satu memuaskan fantasi, dua juga mengandung banyak nasihat-nasihat kebaikan ya kan. Cerita para nabi itu mengandung banyak nasihat yang bisa kita ikuti seperti itu ya, mengandung nilai-nilai moral, nilai akhlak yang itu baik untuk perkembangan anak. Jadi anak kalau bisa ya ditumbuhkanlah perkembangan moral seperti itu melalui sebuah cerita. Tidak usah pakai argumentasi-argumentasi yang terlalu logis, karena itu juga akan susah dicerna oleh anak. Kemudian subtahap yang selanjutnya yaitu tahap operasional konkret ya. Apa artinya operasional? Operasional itu tindakan mental yang dapat dibolak-balik. Ini contohnya misalnya anak tahu kalau punya ayam jago ya. Jadi tahu jago itu jenis ayam, bisa diklasifikasikan ya ini ya misalnya. Atau contoh lain misalnya apa? 1 tambah 1 berapa? 2 ya. Berarti 1 kurangi 1 berapa? 0. Nah ini tahap operasional itu seperti itu, bisa dibolak-balik, dikali, dibagi, dikurangi, ditambah ya, dan lain sebagainya. Ini tahap operasional. Atau anak sudah bisa mulai berpikir matematis. Kemudian ada 3 karakteristik yang muncul ya. Yang pertama yaitu karakteristik namanya konservasi, yang kedua klasifikasi, dan yang ketiga seriasi. Apa perbedaan antara ketiganya? Jadi yang pertama yaitu kemampuan konservasi. Jadi kemampuan ini menunjukkan bahwa anak dapat memahami sesuatu akan tetap kuantitasnya ya, meskipun penampilannya berubah. Misalnya seperti ini ya. Ini ada 2 buah gelas ya. Nah, kemudian gelas A, gelas B. Jadi ada 2 buah gelas ya, gelas A, gelas B. Kemudian dari anak yang gelas B ini ya, dari sisi gelas B ini dituang ke gelas C. Nah ini kalau anak praoperasional atau anak TK itu pasti menganggapnya, misalnya ditanya mana airnya yang lebih banyak, itu pasti akan menganggapnya yang sini. Tapi kalau anak operasional, dia akan bilang bahwa apa? Jumlah airnya sama, antara A dan B jumlahnya sama. Yang beda hanya wujudnya, kuantitasnya apa? Tidak berubah ya. Meskipun penampilannya berubah, kuantitasnya tidak berubah. Maka sebelum kalian misalnya punya adik atau punya anak ya, nanti kalau mau masuk SD pastikan dia sudah menguasai operasional yang kayak gini ya. Maka anak usia segini itu sudah nggak bisa lagi diabusi ya. Jadi misalnya ada uang ya lebaran, dia dikasih uang, milih mana 10.000 1 lembar atau 1.000 10 lembar gitu. Kalau anak yang praoperasional atau TK mungkin akan memilih yang 1.000 10 lembar. Tapi kalau anak yang operasional atau SD, dia akan memilih yang misalnya yang kuantitasnya lebih banyak meskipun cuma 1 ya. Nah, 20.000 1 lembar sama 1.000 10 lembar gitu ya misalnya perbandingannya. Ini kemampuan karakteristik konservasi ya, yang pertama. Kemudian yang kedua ada seriasi, yaitu mengurutkan objek berdasarkan dimensi kuantitas seperti besar atau panjang. Ayo mana yang lebih besar? Nah, ini sudah mesti bisa ya, yang anak SD sudah harus menguasai kayak gini. Jadi ketika dia masuk kelas 1 itu harus dipastikan sudah menginjak, sudah muncul karakteristik kemampuan seriasi dia. Lalu yang ketiga adalah kemampuan klasifikasi, yaitu membagi sesuatu ke dalam subset yang berbeda dan mencari hubungannya. Kayak tadi ya, jago ya, ayam jago. Jago itu jenis apa? Jenis ayam ya. Ayam itu jenis apa? Jenis binatang. Nah, itu klasifikasi namanya. Atau misalnya dalam silsilah keluarga ya, dia bisa mengidentifikasi ayahnya ya. Misalnya ini dia punya ayah J. Ya, D itu berarti siapa? Berarti mbah. Berarti kalau ayah saya J ini apanya mbah? Ya anaknya ya. Kalau misalnya ditanya ya L itu apanya J? Anaknya. Berarti L ke D ini hubungannya apa? L ke D cucu. Nah, ini namanya klasifikasi ya. Selanjutnya, topik selanjutnya yaitu macam-macam pola asuh ya. Jadi menurut ini jenis-jenis pola pengasuhan anak. Jadi pola pengasuhan itu berkaitan dengan perkembangan kepribadian juga. Jadi orang tua bagaimanapun cara mengasuh itu akan berpengaruh terhadap kepribadian anak gitu, atau pola perilaku anak. Jadi ada teori ya dicetuskan oleh seseorang ya atau tokoh namanya Baumrind. Dia membagi pola asuh orang tua itu ke dalam 4 macam ya. Ini yang kelima, ini belum saya delete ya tadi.
Yang kelima ini salah ya, tidak ada masih. Yang pertama yaitu otoriter. Kita sering mendengar kata ini ya. Kemudian yang kedua otoritatif. Nah, ini meskipun kata-katanya hampir sama tapi maknanya bertentangan 180 derajat ya antara otoriter dan otoritatif. Yang ketiga pola asuh melalaikan, dan yang keempat pola asuh indulgen. Indulgen itu istilah lain adalah memanjakan ya. Yang pertama pola asuh otoriter. Apa itu pola asuh otoriter? Yaitu orang tua ya, pengasuhannya itu pada prakteknya itu banyak larangan dan hukuman. Jadi orang tua itu ibarat orang yang otoriter ya. Apapun yang dilakukan anak itu enggak boleh. Jadi hidup itu isinya cuma aturan dan larangan saja. Anak dipaksa mengikuti pilihan orang tuanya. Beli baju harus seperti ini, beli seperti ini ya. Beli apa ya, beli tas, beli mainan, beli dan lain sebagainya, benar-benar diarahkan orang tuanya. Bahkan sampai dewasa tetap disetir gitu. Itu namanya pola asuh yang otoriter. Orang tua tidak memberi ruang diskusi sama sekali ya. Pokoknya anak harus ngikut lah ya. Nah ini pengaruhnya terhadap anak apa? Anak akan seringkali merasa takut, tidak pede, ya, merasa tidak bahagia ya, merasa rendah diri, dan keterampilan komunikasinya buruk. Kenapa kok buruk? Ya jelas karena orang tua tidak memberi kesempatan untuk anak untuk apa? Menyampaikan pendapatnya. Jadi nggak pernah dikasih kesempatan untuk berpendapat. Maka kalau di lingkungan luar ya dia akan takut berpendapat. Karena apa? Di rumahnya itu dibiasakan untuk apa? Berpendapat itu salah dan lain sebagainya. Jadi anak seperti ini kurang pede biasanya ya. Kurang pede, cenderung bergantung ke orang lain. Ini satu, pengasuhan otoriter. Yang kedua, pengasuhan otoritatif, yaitu apa? Pola pengasuhan di mana orang tua mendorong anak untuk mandiri tapi tetap memberikan batasan atau kontrol. Jadi ini anak tetap dikontrol ya, dalam artian istilahnya orang tua itu ibarat CCTV saja ya, mengontrol dari jauh. Kalau anak sudah mulai salah maka harus diingatkan. Tapi anak memberikan kemandirian, memberikan otonomi kepada anak, diberikan kemandirian atau otonomi. Jadi anak diberikan pilihan-pilihan gitu ya. Tetapi juga tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Ini namanya otoritatif. Pengaruhnya apa? Anak akan menjadi mandiri, kontrol diri yang baik, dan mudah bekerja sama dengan orang dewasa. Jadi jelas ya, karena orang tua itu membiasakan anak untuk berpendapat, untuk mengajukan pilihannya, tapi juga tetap membuka ruang diskusi. Kalau orang tua tidak cocok dengan apa yang dikehendaki anak gitu ya, misalnya orang tua memberi penjelasan yang baik gitu ya, bisa mengkomunikasikan dengan baik, tidak langsung cut gitu ya, tidak langsung hukuman dan lain sebagainya. Ini pengasuhan yang otoritatif. Kemudian pengasuhan yang ketiga itu melalaikan. Jadi orang tua tidak terlibat sama sekali. Ini ibaratnya anak kucing gitu lah ya. Orang tua ibaratnya kayak anak kucing gitu ya. Anak kucing itu kalau setelah induknya melahirkan kan biasanya anaknya ditinggal ya, terserah mau cari makan di mana. Nah, ini orang tua yang melalaikan itu seperti itu. Tentu ini tidak baik. Anak yang seperti ini akan terabaikan ya. Jadi kita sering melihat kelompok-kelompok sosial yang cenderung menyimpang gitu ya, keluar dari norma, membentuk kelompok sendiri yang aneh-aneh ya. Nah, itu biasanya korban orang tua yang melalaikan anak. Jadi anak menjadi tidak kompeten secara sosial ya, nggak bisa diatur ya secara sosial, kontrol diri yang buruk ya, nggak sakar PDW itulah ya istilahnya, labil secara emosi dan mungkin juga merasa terasingkan. Jadi labil secara emosi itu ngamuan dan lain sebagainya, pokoknya nggak bisa diatur lah ya anak. Kemudian pola asuh yang keempat yaitu indulgen atau memanjakan ya. Orang tua terlibat tapi tidak menaruh tuntutan atau kontrol. Jadi ini ibaratnya orang tua itu anak dianggap sebagai raja ya, jadi raja diraja, apapun kemauannya dituruti. Nah, kemudian kalau anak melakukan kesalahan, orang tua itu backing gitu ya, istilahnya membackup gitu ya, bela nih. Jadi misalnya kalau di sekolah orang tuanya anaknya salah sama gurunya dimarahi, orang tuanya nggak terima, mencak-mencak datang ke sekolah. Wah, ini namanya pengasuhan yang indulgen, memanjakan. Kayak gini juga tidak baik ya. Karena apa? Ini pengaruhnya ke anak akan egosentris ya. Anak menjadi semaunya sendiri ya, jelas ya. Karena dia tidak terbiasa disalahkan ya dalam keluarga itu ya. Kesalahan selalu dibela gitu ya dan lain sebagainya. Maka itu pengaruhnya anak akan egois ya. Nah, termasuk dalam bergaul dia akan merasa superior ya, karena dia terbiasa diperlakukan layaknya raja gitu ya. Maka dia akan egois ya, superior. Yang lain itu dianggap inferior.
atau tidak punya kewenangan, tidak punya kemampuan dan lain sebagainya. Itu pengasuhan indulgen. Nah, pengasuhan ini memang yang ideal itu yang otoritatif. Tetapi perlu diingat, ya, jadi otoritatif itu yang paling ideal ya. Tapi perlu diingat bahwa untuk usia anak yang masih kecil itu pengasuhan otoritatif itu tidak berlaku ya. Jadi kalau anak yang kecil itu nggak apa-apa diindulgen. Tapi nanti kalau dia sudah agak besar ya, mengetahui mana yang salah mana yang benar, maka jangan dimanjakan lagi gitu ya. Nah, tapi harus dikasih aturan-aturan dan kontrol yang baik. Ini ya, ini jadi kita melihat pengasuhan itu juga ini mengadopsi pola asuh tertentu juga kita melihat usia perkembangan dia itu usia berapa. Nah, itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf ya. Sekali lagi kalau ada pertanyaan silahkan diposting di grup WA. Saya akhiri ya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.